Hello everyone, good afternoon. So, my name is Keisha Ashura Mawa with my SID 33230095. So today, I will practicing interpreter skills for my midterm exam for subject interpreter. So I will interpreting two videos. This is the first videos, and let's get started. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan melacak sumber virus baru yang mematikan melewati pegunungan tertinggi dan gua-gua paling terpencil di Tiongkok. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Mereka akhirnya menemukan virus itu di sini pada kelelawar di Gua Shatau. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi SARS atau sindrom pernapasan akut parah pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Virus corona adalah sekelompok virus yang diselimuti oleh duri-duri protein kecil yang tampak seperti mahkota atau dalam bahasa Latin disebut corona. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. Ada ratusan jenis virus corona yang diketahui. 7 di antaranya dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Virus corona SARS-CoV menyebabkan penyakit SARS, MERS-CoV menyebabkan penyakit MERS, dan SARS-CoV-2 CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. Dari 7 virus corona pada manusia, 4 diantaranya menyebabkan batuk pilek biasa, infeksi hidung, dan tenggorokan yang ringan, namun sangat menular. 2 lainnya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. An infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Ketika orang yang terinfeksi batuk, percikan dari air liur yang mengandung virus akan menyembur keluar. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika air liur tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Virus corona juga menular paling baik di ruang tertutup, di mana orang-orang saling berdekatan. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Cuaca dingin menjaga selubung virus yang rapuh agar tidak mengering, sehingga virus dapat bertahan hidup lebih lama di antara inang, sedangkan paparan sinar UV dari matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih berpengaruh pada virus-virus yang sudah lama adanya. Namun, belum ada orang yang kebal terhadap virus baru. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes.
Virus tersebut memiliki begitu banyak calon inang sehingga tidak memerlukan kondisi cuaca yang ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, duri protein virus akan menempel dan melebur dengan sel inang, membuat virus membajak sistem sel inang dan mereplikasikan gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So, Virus corona menyimpan gen mereka dalam bentuk RNA. Semua virus pada dasarnya terbagi menjadi virus RNA dan DNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung berkurang lebih kecil dengan jumlah gen yang lebih sedikit. Artinya mereka menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat pada inang tersebut. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme perbaikan cetak, sedangkan virus DNA memilikinya. when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Jadi ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebut mutasi menjadi jauh lebih besar. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. Banyak dari mutasi ini yang tidak berguna atau bahkan merugikan virus itu sendiri. Namun, beberapa mutasi justru membuat virus lebih cocok dengan lingkungan tertentu, seperti berpindah ke spesies inang yang baru. Epidemi sering kali terjadi ketika virus melonjak dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Hal ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, SARS, dan pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Begitu berada di tubuh manusia, virus tersebut masih terus bermutasi. Biasanya tidak sampai menciptakan virus baru, melainkan cukup untuk menciptakan variasi atau varian baru dari virus aslinya. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA lainnya. Virus corona termasuk yang berukuran paling besar, yang berarti memiliki gen yang paling creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Hal itu menciptakan lebih banyak peluang terjadinya mutasi yang berbahaya. Untuk mengatasi risiko ini, virus corona memiliki fitur yang unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahan tersebut. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. Meski terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang lambat ini sebenarnya merupakan kabar baik dalam upaya kita untuk melumpuhkannya. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Setelah terjadinya infeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya dengan lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi, sehingga kita tidak jatuh sakit. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off.
They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Namun mutasi dapat membuat virus menjadi kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita dan akibatnya menjadi lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif karena keduanya dirancang secara spesifik untuk virus tertentu. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Itulah mengapa kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahunnya, virus influenza. Virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga varian baru bermunculan terus-menerus. Slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection and therefore protect us better. Tingkat mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin kita mungkin dapat mengenalinya dalam jangka waktu yang lebih lama setelah infeksi, dan oleh karena itu bisa melindungi kita dengan lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Meski begitu, kita belum tahu berapa lama tubuh kita bisa tetap kebal terhadap berbagai virus corona. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui oleh virus corona. Focused on treating the ones that cause colds. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Kita belum berfokus pada pengobatan untuk virus corona dan yang menyebabkan batuk pilek biasa. Dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi tersebut berakhir sebelum pengobatan tersebut menyelesaikan uji klinisnya. Continue to encroach on other animals' habitats. Some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Seiring dengan tindakan kita yang terus menambah habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa munculnya virus corona baru yang meloncat ke manusia adalah hal yang tidak bisa dihindari. Tetapi jika kita menyelidiki hal-hal yang belum diketahui, ini dampaknya ini tidak harus menjadi sebuah kehancuran. Okay, that's enough for the first video. We move to next video, the second video. How many of you can speak more than one language? Berapa banyak dari kalian yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa? Now keep your hands up if you can speak more than two. Sekarang tetap angkat tangan kalian jika kalian bisa bicara lebih dari 2 bahasa. How about 3? Bagaimana dengan 3? Hey, very impressive. Sangat mengesankan. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya kalian bisa saja dengan mudah mempelajari 25 bahasa? It's true. This is a natural human phenomenon that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. And did you know that the Itu adalah benar. Ini adalah fenomena manusia yang alami bahwa setiap anak normal yang lahir dimanapun di dunia mampu mempelajari bahasa apapun yang ia dengar. languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period,
are the only languages that he or she will be exposed to later in life. Tahukah kalian bahwa bahasa yang didengar anak sebelum usia 7 tahun yang dikenal sebagai periode usia kritis adalah satu-satunya bahasa yang akan mereka kuasai di kemudian hari. Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us is ever required to perform." Leonardo Bloomfield pernah berkata, pemerolehan bahasa adalah pencapaian intelektual terbesar yang pernah diminta untuk dilakukan oleh siapapun di antara kita. So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages? Jadi saya bertanya pada diri sendiri dan orang lain di program mahasiswa luar negeri di sini, mengapa kita belajar bahasa? At first, we all learn language because we have to. Awalnya, kita semua belajar bahasa karena kita harus melakukannya. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. There's simply no preventing it. But then there's some of us who actually do it for fun. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. Awalnya kita semua belajar bahasa karena kita harus melakukannya. Sebagai manusia, kita dirancang untuk berjalan. Tidak ada cara untuk mencegahnya. Namun, ada sebagian dari kita yang melakukannya untuk kesenangan. Kita melalui perjuangan, kita berusaha keras, merasa salah sepanjang waktu, tapi kita menyukai karena imbalannya sangat besar. Awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go, to travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. Sangat luar biasa bisa berbicara bahasa lain, membawanya kemanapun kalian pergi dan berkomunikasi dengan orang-orang dalam bahasa ibu bahasa ibu mereka. Itu membuat percakapan jauh lebih personal dan kalian benar-benar bisa menikmati hidup lebih banyak karena memiliki kesempatan untuk memahami lebih banyak musik, film, dan permainan dari seluruh dunia. I want to ask you another question. And I want you all to think about this. If we start Saya ingin mengajukan pertanyaan lagi untuk kalian renungkan. taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak dalam belajar bahasa dan banyaknya alat pembelajaran gratis di perangkat kita saat ini, bisakah kita mengurangi hambatan lain dalam masyarakat dengan mengurangi hambatan bahasa? Which begs me to ask another question. What exactly are language barriers, and what do they do? Apa sebenarnya hambatan bahasa itu dan apa dampaknya? I know what some of you are thinking. Saya tahu apa yang kalian pikirkan. You're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. Kalian sedang duduk di meja makan di antara ibu kalian yang orang Rusia dan pacar kalian yang orang Amerika. Dan kalian menyadari bahwa kalian baru saja memperkerjakan diri sendiri sebagai penerjemah. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. Kalian harus menghabiskan sepanjang malam mendengar semuanya 3 kali. Dan meskipun kalian pikir bisa berbahasa Inggris dan Rusia,
Dengan sempurna, kalian mulai merasa bingung dan frustasi. Sangat membutuhkan beberapa menit waktu sendiri hanya untuk berpikir dalam bahasa yang kalian pilih sendiri. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Have you ever heard of linguistic relativity? Namun ada yang jauh lebih banyak hal tentang hambatan bahasa yang saya ingin sampaikan. Pernahkah kalian mendengar tentang relativitas linguistik? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. Ini adalah bidang yang mempertanyakan hubungan antara bahasa, persepsi, dan pikiran. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven, and it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. Teori intinya disebut teori deterministik. Teori ini terbukti secara ilmiah menyatakan bahwa bahasa yang kalian gunakan membentuk cara berpikir kalian dan memengaruhi perilaku kalian. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, also state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Bapak dari relativitas linguistik, Benjamin Whorf dan Edward Sapir juga menyatakan bahwa jika sebuah kata dalam bahasa, kalian tidak akan tahu konsep tersebut. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. I think rather that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept. Saya pikir mereka mungkin agak ekstrim dalam teori mereka. Saya berpendapat bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa kalian, kalian jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengidentifikasi konsep tersebut. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. Salah satu teman saya dari di sini di Israel, penutur bahasa Jerman, pernah bercerita tentang bagaimana bahasa Inggris mengubah cara berpikir dia tentang cinta. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love, and that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. And she pictured someone actually falling. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Dia masih ingat pertama kali mendengar istilah falling in love, gitu, jatuh cinta. Dan dia terkejut karena dia tidak pernah menganggap jatuh cinta sebagai sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis. Dia membayangkan seseorang benar-benar jatuh dan dia bisa merasakannya. Dan kemudian dia tahu bahwa suatu hari dia akan mengalami jatuh cinta, bukan sekedar berada dalam cinta. Also, in body language, we find interesting differences among languages. In Hebrew, this means wait. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. Juga dalam bahasa tubuh, kita menemukan perbedaan menarik antar bahasa. Dalam bahasa Ibrani, gerakan tangan ini berarti berat, namun ini adalah penghinaan besar di kita. Dan saya ingin Anda semua mengetahuinya. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. One scientific experiment in linguistic relativity showed how gender association impacts people's perception. Perbedaan paling jelas dalam bahasa yang memengaruhi pemikiran dan perilaku
adalah perilaku adalah kosakata. Satu eksperimen ilmiah dalam realitas linguistik menunjukkan bagaimana asosiasi gender mempengaruhi persepsi orang. This study used the word ki, which is in German a masculine word, and in Spanish it's feminine. So subjects. Studi ini menggunakan kata kunci yang dalam bahasa Jerman adalah kata maskulin dan dalam bahasa Spanyol adalah feminin. Were asked to come up with words to describe a ki. And the German speakers used words such as heavy, durable, strong, useful, and metal. But the Spanish speakers chose words such as golden, lovely, little, delicate, and shiny to describe the same word, ki. Jadi, subjek diminta untuk mengemukakan kata-kata untuk menggambarkan kunci dan penutur tahan lama, kuat, berguna, dan logam. Tetapi penutur bahasa Spanyol memiliki kata-kata seperti emas, indah, kecil, lembut, dan berkilau untuk menggambarkan kata yang sama. Another interesting difference we find among languages is in the perception of correctness. I read in a study by John Myhill at University of Haifa that correctness in present-day English and most European languages is based on prestige. Perbedaan menarik lainnya yang kita temukan di antar bahasa adalah dalam persepsi kebenaran. Saya membaca dalam sebuah studi oleh John McWhorter di Universitas Columbia bahwa kebenarannya dalam bahasa Inggris ini dan sebagian besar bahasa Eropa didasarkan pada prestis. So the development of these languages has actually followed the trends of its most elite speakers. But other languages perceive correctness in a much different way. Languages such as Arabic and Hebrew and Icelandic are based on textual references. Jadi perkembangan bahasa-bahasa ini sebenarnya mengikuti tren penutur paling elitnya, tapi bahasa lain melihat dengan cara yang jauh berbeda. Bahasa seperti bahasa Arab, Ibrani, dan Islandia didasarkan pada referensi tekstual. So, if a word appears in a text, in Arabic, which is based on the Quran, and Hebrew is based on the Torah and Mishnah, if a word or grammar appears in these texts, it's correct, and if it doesn't, it's not correct. For these languages, there's no connection between correction and prestige. Jadi, jika sebuah kata muncul dalam teks dalam bahasa Arab yang didasarkan pada Quran dan dalam bahasa Ibrani didasarkan pada Taurat dan Mishnah, jika sebuah kata tata bahasa muncul dalam teks-teks ini, itu benar. Dan jika tidak, itu tidak benar. Untuk bahasa-bahasa ini, tidak ada hubungan antara koreksi dan prestis. And there are many, many words in languages that don't appear anywhere else, such as stam in Hebrew, which can be translated into English as just kidding, but not really. It's a unique word to let someone know that you're not being serious. Dan banyak sekali kata dalam bahasa yang tidak muncul di tempat lain. Seperti stam dalam bahasa Ibrani yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai hanya bercanda, just kidding. Tapi tidak benar-benar itu kata unik untuk memberitahu seseorang bahwa Anda tidak serius. And halomot paz is how you say sweet dreams in Hebrew, but it actually translates directly as golden dreams. Dan halomot adalah bagaimana Anda mengatakan mimpi manis dalam bahasa Ibrani, tetapi sebenarnya diterjemahkan secara langsung sebagai mimpi emas. And there's a word in German that I love called Fernweh, which dictionaries translate it as itchy feet. And it's the opposite of homesick. It describes the feeling that you need to travel.
Dan ada kata dalam bahasa Jerman yang saya sukai yang disebut kaki gatal, ich quit. Ini adalah kebalikan dari homesick. Itu menggambarkan perasaan bahwa Anda perlu berpergian. So when my German friend taught me this word, I thought, wow, how I wish that this word existed in my language. And I wondered that if we use such a word, how my experience of feeling like the only one in my family with a strong desire to see the world may have been different. Ketika teman Jerman saya mengajari saya kata ini, saya pikir, wow, bagaimana saya berharap kata ini ada dalam bahasa saya. Dan saya bertanya-tanya bahwa jika kita menggunakan kata seperti itu, bagaimana pengalaman saya merasa seperti satu-satunya di keluarga saya dengan keinginan kuat untuk melihat dunia mungkin berbeda. So a few weeks ago, after auditioning to be up here on the TED stage, I reached out to my psychology professor back in New York and asked him what he thought about linguistic relativity and what Jadi beberapa minggu yang lalu setelah saya mengikuti audisi untuk berada di panggung TED ini, saya menghubungi profesor psikologi saya di New York dan bertanya apa pendapatnya tentang relativitas linguistik. he says explains the story of my friend and in terms of psychology and memory, what happened when she learned a new term. Dan apa yang dikatakan menjelaskan cerita teman saya dalam hal psikologi memori, apa yang terjadi dia pelajari tentang cinta. Love. He said, it is the breadth of our language, not our vast experiences, which help color our lives. That is in memory. The language labels that we assign events and experiences shape, indeed, limit the way that we can remember them. Dia berkata, bukan luasnya pengalaman kita, melainkan luasnya bahasa kita yang membantu mewarnai hidup kita. Dalam memori, label bahasa yang kita tetapkan pada peristiwa dan pengalaman membentuk bahkan membatasi cara kita mengingatnya. For example, if the only positive emotion word we knew was happy, all positive memories are labeled as happy memories. And if they all fit in that happy bucket together, then their shared features, which make them labeled as happy, will be reinforced and at times amplified at the expense of their differences to allow for better access. This is because your mind categorizes everything with language labels so that it can reach for your memories as quickly as possible. Sebagai contoh, jika satu-satunya kata emosi positif yang kita ketahui adalah senang, happy. Semua kenangan positif diberi label sebagai kenangan senang, dan jika semua masuk dalam kategori senang bersama-sama, maka fitur bersama mereka yang membuat mereka diberi label sebagai senang akan diperkuat, dan terkadang memperkuat dengan mengorbankan perbedaan mereka untuk memungkinkan akses yang lebih baik. Ini karena pikiran Anda mengategorikan segala dengan label bahasa sehingga dapat menjangkau ingatan Anda secepat mungkin. And everything that you say and do, every decision you make, every conversation that you have is just a consequence of some memories, right? Dan segala sesuatu yang Anda katakan dan lakukan, setiap keputusan yang Anda buat, setiap percakapan yang Anda miliki hanyalah konsekuensi dari beberapa kenangan, bukan? So in other words, your ability overall to access your memories is actually directly related to your breadth and knowledge of vocabulary. Jadi dengan kata lain, kemampuan Anda secara keseluruhan untuk mengakses ingatan Anda sebenarnya berhubungan langsung dengan luasnya pengetahuan kosakata Anda. Because
Our languages are constantly changing. Language barriers are just growing bigger and bigger. So, what do you think, everyone? If we Karena bahasa kita terus berubah, hambatan bahasa semakin besar. Jadi, bagaimana menurut Anda semua? started taking advantage of children's amazing ability to learn languages and the plethora of free tools that we have to learn languages today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak untuk mempelajari bahasa dan banyaknya alat gratis yang kita miliki untuk belajar hambatan bahasa, mengurangi hambatan lain dalam masyarakat. Jawabannya bagi saya sangat jelas. Clear. By emphasizing foreign language study in your community, you're seizing an opportunity to reverse the creation of gaps in the way that we think and behave. There are so many issues in society today that are thought-based, like racism and hate crimes and bullying. So by increasing the knowledge of language, we can overcome these differences. Also, Dengan menekankan studi bahasa asing di komunitas Anda merebut kesempatan untuk membalikannya penciptaan kesengajaan dalam cara kita berpikir dan berperilaku. Ada begitu banyak masalah dalam masyarakat saat ini yang berbasis pada pemikiran seperti rasisme, kejahatan, kebencian, dan penindasan. Jadi dengan meningkatkan pengetahuan tentang bahasa, kita dapat mengatasi perbedaan ini. So by having more multilingual programs for children, of course, because it's that critical age period before age 7 where we have this opportunity. So Juga dengan memiliki lebih banyak program multibahasa untuk anak-anak, tentu saja karena itu adalah periode usia kritis sebelum usia 7 tahun di mana kita memiliki kesempatan. Such program exists in Jaffa called the Orchard of Abraham's Children. It was founded by a Palestinian man and a Jewish woman who are married. And they've established 3 kindergartens that teach in both Arabic and Hebrew and celebrate both cultures' holidays. So programs like this one are using bilingual education to promote peace and coexistence in a humanitarian, non-political way. Jadi satu program seperti itu ada di Java yang disebut Orchard of Abraham Children. Itu didirikan oleh seorang pria Palestina dan seorang wanita Yahudi yang menikah, dan mereka telah mendirikan 3 taman kanak-kanak yang mengajar dalam bahasa Arab dan Ibrani serta merayakan kedua budaya tersebut. Program seperti ini menggunakan pendidikan bilingual untuk mempromosikan perdamaian dan koeksistensi dengan cara kemanusiaan yang non-politik. And it's so effective because our language is a huge part of our identity. Being born to Reformed Jewish parents gave me really early exposure to the Hebrew language. And if it wasn't for that early exposure, I'm sure I wouldn't be here in Israel studying linguistics or giving this talk to you about the power of being able to identify with more than one language. Dan itu sangat efektif karena bahasa kita adalah bagian besar dari identitas kita. Terlahir dari seorang tua Yahudi reformis, memberi saya paparan bahasa Ibrani sejak sangat dini. Dan jika bukan karena paparan awal yang sangat dini itu, saya yakin saya tidak akan berada di sini di Israel mempelajari linguistik atau memberikan ceramah ini kepada Anda tentang kekuatan untuk dapat mengidentifikasi dengan lebih dari satu bahasa. Now I want to leave you with this quote by Helen Keller, who was an American author, a political activist, and the first deaf-blind person ever to receive a Bachelor of Arts degree. Sekarang saya ingin meninggalkan Anda dengan kutipan dari Helen Keller, yang merupakan penulis Amerika, aktivis politik, dan orang tunarungu tunanetra pertama yang pernah menerima gelar sarjana.
Suddenly, I felt a misty consciousness as of something forgotten, and a thrill of returning thought. And somehow, the mystery of language was revealed to me. Everything had a name, and each name gave birth to a new thought. Thank you. Tiba-tiba saya merasakan kesadaran berkabut seolah-olah ada sesuatu yang terlupakan dan sensasi pemikiran yang kembali. Dan entah bagaimana misteri bahasa terungkap pada saya, semuanya punya nama dan setiap nama melahirkan pemikiran baru. Terima kasih. Okay, I think that's enough for interpreting skills video for my midterm exam for interpreter subject. So if I have a wrong word or something like that, I'm so sorry, and thank you so much.